kenapa saya bilang kita harus waspada terhadap semuanya ya, karena semua itu kami ini sedang diuji, sedang berusaha dipecah-pecah dari dalam ya, luar biasa itu pemecahannya dari dalam itu. Ini Jennifernya pakai tanduk, iya, jadi supaya nggak sesat sejarah, dan anak kita juga tahu kalau dulu pernah ada presiden 10 tahun yang ijazahnya diragukan. Ya, setelah tahun 2014, tepatnya setelah Oktober 2014, yang namanya legalisasi atau leges itu harus ada cap tanda tangan ya, dan kemudian kalau ini sudah ada capnya, tanda tangannya ada, tapi tanggal, bulan, tahun ini belum ada. Yang lebih fatal adalah dua yang diperoleh terakhir, yaitu pada untuk tahun 2005 dan 2010 yang katanya itu dari KPUD Surakarta Solo. Apa yang terjadi dengan ini? Nah, ini ijazah kalau asli itu kayak gini, ini yang namanya kalau kata Mas Kosim itu asli. Nah, sedangkan kalau yang gak asli, nah kayak gini nih, ya nggak ada ya, jelas banget bumi dan langit ini ya, watermarknya nggak ada, embossnya nggak ada, lintasan stempelnya juga nggak ada. Nih, mana lintasan stempel? Nggak ada. Jadi artinya ini 99,9% palsu, mengalami musuh yang lebih sulit, karena musuhnya bukan hanya dari luar tapi justru dari dalam. Nah, itulah makanya kami ini terus bersama-sama, kami terus membersamai ya, tidak ada sebutan wah ini adalah kelompok ini, enggak, semua sama ya. Saya juga ada di bawah Mas Kosinudin, saya juga di bawah Pak Petrus Celestinus, saya juga ada di bawah Pak Abraham Mas Ben, saya juga ada dalam koordinasi Mas Refli Harun. Sama Mas Gafur tadi juga sampaikan hal yang persis ya. Jadi ketika beliau ditanya apa kasus MK ya, dari MK, beliau menjawab benar. Jadi MK itu kalau kemudian itu goals ya, kalau goalsnya insya Allah adalah dalam waktu yang dekat, itu akan sangat bermanfaat bagi semuanya. Kalaupun tidak dalam saat yang bersamaan, itu nanti akan berguna ketika sudah ditangani di pengadilan. Jadi itu akan jadi pertimbangan. Kalaupun tidak, itu akan jadi novum. Nah, gitu. Jadi artinya tuh sama-sama hal yang kita kita alami, dan itu sangat-sangat menguntungkan kita. Jadi sekali lagi, kenapa saya bilang kita harus waspada terhadap semuanya ya? Karena semua itu kami ini sedang diuji, sedang berusaha dipecah-pecah dari dalam. Ya, luar biasa itu pemecahannya dari dalam itu. Ya, dikatakan seorang tuyulnya sudah banyak, nggak cuma 2. Enggak, tuyulnya masih 2. Kalau di kaos saya itu tuyulnya masih 2. Masih 2. Belum nambah jadi 5, belum. Masih yang 3. Nah, ini kaos lain lagi nih. Ini Jennifernya pakai tanduk. Iya, pakai udah ada tambah tanduk. Ini sekali lagi, ini adalah tulisannya Mas Lukas Luarso ya. Ya, jadi kalau ada yang marah, laporkan, saya masa dikatain tuyul. Ada apa yang nulis dong? Jadi ini Mas Lukas Luarso itu nulis 2 tuyul menemui Jen Ifrit. Mana tuyulnya? 2. Masih 2 ya. Siapa dia? Nggak tahu. Itu nggak tahu pokoknya. Nah, ini menemui Jen Ifrit. Jen Ifritnya siapa? Nggak tahu ya. Suka pakai lem sana ini siapa ya? Masa Jen Ifrit pakai lem sana? Ya. Nah, itu jadi itu ya. Jadi artinya alhamdulillah bersama ibu-ibu yang luar biasa dan satu bapak. Kita kuat, sama-sama saling membersamai. Dan di kesempatan yang bagus ini, saya ingin memanfaatkan juga untuk banyak sekali pertanyaan kepada saya. Mas, itu kan ada sahabat kita Pak Dr. Hunatua. Ya, bukan hanya Pak Dr. Hunatua, tapi bersama-sama ada juga Bu Dr. Leoni Lydia. Ya, kemudian ada Pak Lukas Luarso. Ya, ada juga Pak Syam. Yang itu juga bersama-sama lagi berjuang di KIP, Komisi Informasi Pusat, untuk mendapatkan salinan-salinan ijazah yang terlegis atau terlegalisir. Nah, tapi kita tidak hanya itu. Pagi siang ya, udah siang. Tapi kita sempat semangat pagi. Oh, semangatnya tetap pagi meskipun udah siang. Ya, karena nggak boleh lapar. Ya, tadi lapar kan. Ya, jadi kita tetap semangat ya. Saya akan sedikit memberikan kejelasan tentang atau analisis tentang 5 salinan ijazah yang sudah beredar. Ya, jadi ini eksklusif. Ya, eksklusif yang kedua. Karena eksklusif yang pertama apa? Ada di Roy Suryo Official. Nah, ini sekaligus terima kasih untuk channel Bang RH, terima kasih untuk channel Bang Dul ya, yang Bang Dul ini channelnya ada One TV One. Nah, itu yang sudah ikut membersamai. Bersama juga saya mengucapkan terima kasih untuk KNC channel yang juga ikut memberikan support ya. Jadi kami itu saling cross posting, saling membersamai ya, kita saling menguatkan karena kita adalah satu adalah kita. Tapi bukan satu adalah Cok. Itu ya. Itu si Cek itu enggak. Itu katanya dulu Cek adalah kita. Kita apa ya? Kita ditipu semua. Nggak boleh ngomong jelek ya. Gitu. Kalau lagi bulan puasa tuh tuyul diikat. Nah, jadi di tangan saya sudah ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini salinan ijazah legalisir yang diperoleh oleh Pak Dr. Hunatua. Nah, sekarang akan saya jelaskan kenapa tadi Mbak Menu pagi tadi mengatakan 5-5-nya beda semua. Gitu. Apa bedanya? Nah, ini saya jelaskan ya, supaya jelas ya. Pertama kali memang Pak Dr. Hunatua itu mendapatkan justru yang 2010
2019 dan 2014 ini. Nah, ini oke lah. Ini artinya boleh dikatakan ini memang sudah bisa dikatakan ini adalah legalisasi yang hampir sempurna. Kenapa sempurna? Karena ini formatnya memang benar, format ijazah itu seperti ini. Ukurannya besar tadinya A3, tapi ketika dikecilkan itu yang lebarnya mengecil, tingginya juga mengecil. Jadi proporsional ya. Bentuknya tetap 4 persegi panjang. Jadi ijazah itu tadinya bentuknya kayak gini. Nah, ini ya. Ini tapi lebih besar, kalau dikecilkan ya sama. Inilah namanya proporsional. Jadi nggak ada pengurangan yang namanya dimensi, tidak ada reduksi, tidak. Tapi ini tetap ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya tidak boleh setelah tahun 2014, tepatnya setelah Oktober 2014, yang namanya legalisasi atau leges itu harus ada cap tanda tangan, ya, dan kemudian kalau ini sudah ada capnya, tanda tangannya ada, tapi tanggal, bulan, tahun ini belum ada. Jadi artinya ini sebenarnya tidak sah atau belum sah karena belum ada tanggal, bulan, tahunnya. Nah, ini yang 2019. Nah, kalau yang 2014 memang betul ini boleh, belum ada, tapi tetap kurang, ya, akhirnya kurang tertib administrasi. Tapi coba perhatikan, apa bedanya antara leges yang di atas, kopi di atas dan kopi di bawah? Kopi yang di atas nih kalau dalam bahasa Jawanya mengkeret. Tuh lihat, lebarnya kan lebih kecil ya. Lebarnya dia ini berkurang. Jadi ini lebar sampai sini, yang di atas itu mengkeret. Padahal tingginya sama. Ini nggak boleh. Ini berarti fotokopinya korupsi. Fotokopinya lebarnya dikorupsi. Ini harusnya sejak ditandatangankan, dimintakan leges ke Universitas Gadjah Mada, harusnya UGM menolak. Loh, ukurannya UGM kok jadi bujur sangkar kayak gini? Ini kan bujur sangkar ukurannya. Ini 4 persegi panjang. Kita waktu kecil kan suruh sering gambar kan dulu, ya kan dulu. Misalnya kita suruh gambar segitiga. Dulu saya juga sama guru juga gitu. Roy, coba tolong gambar segitiga sama kaki. Saya gambar segitiga terus kaki saya selalu gitu. Nah, ini segitiga sama kaki. Itu segitiga sama kaki. Ya, padahal segitiga sama kaki itu kakinya sama. Ya, kalau sama sisi semuanya sama. Nah, ini juga sama. Bujur sangkar itu adalah seperti ini. Nah, ini 4 persegi panjang. Jadi ini formatnya salah. Kayak gini kok diterima. Itu 2014. Belum lagi sebenarnya sudah mulai ada nih orang di netizen ini, netizen pada komentar itu DK-nya tolong dicek lagi Pak, karena DK-nya 2014 itu sudah bukan itu, ya ada nama lain Pak Setiapa gitu ya. Saya terus terang belum berani memastikan karena data di UGM itu berubah-ubah seenaknya, ya kadang-kadang berubah. Dulu berita pemakaman atau berita wafatnya Insinyur Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro aja diubah-ubah, ya jadi makanya ini UGM tolonglah tertib lah gitu. Kalau namanya sejarah segala itu jangan sering diubah-ubah. Jadi ini 2014 yang menandatangani adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, ya. Meskipun itu kita kasih tanda tolong di cross check, benarkah Prof Naim masih menjadi dekan di 2014, ya. Kalau 2019 betul, ini Dr. Budiadi, ya ini yang tanda tangan. Oke, ini yang diperoleh Pak Dr. Bonatwa pertama. Kemudian ada juga yang diperoleh pada 2012 yaitu untuk KPU DKI Jakarta. Nah ini, KPU Jakarta ini mirip dengan yang 2014. Tapi ini sama mengkeretnya maksudnya. Jadi kalau enggak sama mengkeretnya. Jadi ini dari satu penandatangan yang sama. Oke, ini kesalahannya juga sama ya, sama-sama mengkeretnya. Nah, yang lebih fatal adalah dua yang diperoleh terakhir, yaitu pada untuk tahun 2005 dan 2010 yang katanya itu dari KPUD Surakarta Solo. Apa yang terjadi dengan ini? Satu, ini dapatnya aja susah. Dulu ingat ketika di sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat, itu sempat dikatakan ini hilang. Berkasnya udah dimusnahkan. Setelah diancam, itu kalau memusnahkan melanggar undang-undang kearsipan, kena 10 tahun ya, ibu-ibu juga mendengar waktu itu. Kemudian keluar tiba-tiba ada goib. Nah, tapi sekarang perhatikan, apa perbedaan antara dua legalisasi ini dengan 3 yang sudah ada sebelumnya? Yang 3 ini ada legalisasi yang ini salinan dari aslinya, aslinya fotokopi ya maksudnya. Kenapa? Ini salinan yang benar tuh ya capnya berwarna. Nah, yang 2005 dan 2010 itu hitam putih. Jadi ini hanya fotokopi. Sudah fotokopi, difotokopi lagi. Jadi artinya ini tidak sah. Sudah gitu mengkeret sama-sama. Ini mengkeret ini ya formatnya. Jadi ini formatnya mengkeret, artinya lebarnya ada sudah. Tambah lagi kesalahan fatalnya. Coba teman-teman perhatikan. Apa bedanya yang kanan dan yang kiri? Ini kalau dulu kita waktu kecil ada di majalah Bubu, di majalah Kawanku, atau si Puncung, ya. Temukan 10 perbedaan. Nah ini jangan ke 10, satu perbedaan pun nggak ada.
Karena ini sama persis. Ini plek ketiplek. Dalam bahasa Jawa itu plek ketiplek. Atau kalau istilahnya Bang Rismon, ini sudah diteliti pakai shift ya. Jadi pakai image shift. Ini tidak ada bedanya sama sekali. Jadi ini dua fotokopi ini sama persis. Coba, apa mungkin di tahun 2005 dikumpulkan yang sama, kemudian 2010 sama lagi? Nggak boleh. Jadi ini ada pelanggaran fatal, pelanggaran besar. Cuman supaya beda, yang 2005 dikasih agak kotor-kotor dikit. Katanya jamur ya, biar kelihatan tua. Nah kalau jamur ya pakai, maaf, obat jamur ya gitu. Saya nggak sebutkan. Nah itu juga nanti bayar iklan. Nah gitu. Iya nggak kasih obat jamur. Jadi ini pelanggaran. Berarti apa analisis saya? Ini jelas Pak Dokter Bonatua harus melakukan protes atau harus menggugat ya KPUD Surakarta untuk mendapatkan yang seperti yang lainnya. Jadi harus mendapatkan yang berwarna. Namanya legalisasi, legis itu berwarna, entah itu biru kayak tahun 2019, entah merah kayak Dr. Muhammad Naim tahun 2012 dan 2014 ini. Tapi nggak boleh fotokopinya hitam putih begini. Nah jadi itulah yang harus kita perhatikan. Jadi makanya sekarang kalau ada yang bertanya, itu ibu-ibu ngapain ikut terus? Ini kami itu sama-sama memperjuangkan kebenaran, kita sama-sama melawan keadilan, ya gitu. Jadi kalau ada kayak gini, ya ini sekaligus juga supaya semua teman-teman itu mengerti bahwa yang kami sampaikan itu adalah fakta-fakta kesalahan atau fakta-fakta terjadi maladministrasi atau bahkan pidana. Karena kalau melanggar undang-undang itu selain juga dia melanggar administrasi, juga melanggar pidana. Jadi itu ya teman-teman semua, untuk penjelasan di tempat yang sangat suci, tempat yang terhormat di bulan suci Ramadan. Dan sekali lagi alhamdulillah ya, bulan ini puasa kita cuma 10 hari. Iya, yang 20 hari bulan depan. Oh iya. Iya. Iya itu ya. Itu maksudnya sama Pak Roy itu ada sesuatu hal yang gitu ya. Itu ya. Iya. Itu belum. Ini nanti ada yang bilang, wah itu nanti pelanggar. Enggak. Kan benar kan? Bulan Februarinya dimulai tanggal 19 kemarin sampai 28. Itu 10 hari. Itu main mowing dari Pak Roy. Iya. Jadi kita harus berpikir cerdas, cermat, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya untuk kita semuanya. Selamat yang mau buka puasa bersama nanti ya gitu. Selamat juga untuk Mas Refli yang siang hari ini katanya lagi nggak buka ya? Nggak, ada dari pertemuan. Katanya buka bersama ya ini. Ya itulah canda-canda kami. Sama dengan candanya Prof. Saldi Isra kepada Mas Refli. Itu canda itu di ruang buka-buka tekan pakar hukum tata negara nggak ngerti hukum. Enggak, itu canda. Sama dengan candanya Pak Petrus tadi pagi ya kepada kami semua gitu ya. Kita nggak akan melakukan SP3. Iya sama. Kita nggak minta-minta. Ngapain minta-minta? Yang minta-minta ya tuyulnya masih 2. Ya, kalau tambah tuyulnya jadi 5. Enggak ya. Jadi kita nggak minta. Ya, yang kita minta adalah kita menegaskan bahwa namanya SP3 itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Yang dihentikan itu penyidikannya. Ya gitu. Jadi suratnya. Jadi kalau satu gugur yang lainnya gugur. Artinya semuanya gugur, tapi jangan dikira apakah kita tidak mengejar ijazah. Tetap ijazah palsu harus kita kejar. Karena justru inti ijazah palsu itu kita kejar pada sidang yang sebenarnya. Apakah itu sidang CLS ataukah nanti sidang yang juga nanti akan dilakukan gugatan oleh para forum purnawirawan TNI, yaitu lagi mengajukan sekarang ya, atau untuk teman-teman yang lain ya. Bukan sidang fitnah dan pencemaran nama baik ya. Itu adalah hanya menggeser gawang saja. Itu niatnya dia yang nggak pernah mau datang. Katanya saya akan datang pada sidang. Mana? Udah 7 kali sidang CLS. Minta dijemput kali. Nah, ibu-ibu yang dijemput. Dulu udah disebut bukunya nggak datang juga. Iya, tapi banyak ibunya. Nah, dari sama Pak Rizal, Pak Dila, sama Pak Dea. Iya, gimana Bu? Ada lagi yang lebih penting. Ya, Bu, apa? Mas Roy, Dr. Tifa, Dr. Rismon itu kan meneliti apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Ya. Nah, ini yang harus kita kejar. Kenapa Dian Sandi sampai sekarang tidak dihukum? Justru itu. Terima kasih. Jadi gini, intinya ya, apa yang dilakukan Dian Sandi itu sebenarnya benar-benar pelanggaran terhadap pasal 32 di Undang-Undang ITE. Justru Dian Sandi lah yang melanggar. Bukan kami ini. Karena apa? Karena kalau kita baca di pasal 32 ya, nah, ini namanya pertanyaan dadakan ya. Jadi ini asli nggak skenario. Kalau skenario udah tak siapin jawabannya. Nah, inilah Dian Sandi. Jadi ini unggahan Dian Sandi. Saya saja sebagai lulusan UGM asli ya Bu, itu marah kita. Masa
ijazah kok dibikin dibikin miring. Saya nggak mengatakan yang miring otaknya ya, nggak boleh. Tapi artinya apa? Ini salah. Dan ini adalah foto. Jadi bukan scan. Jadi kalau ada orang bilang saya punya scan ijazah asli, wah itu bohong namanya. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dari asas hukum yang berlaku, yaitu pasal 32 dan 35, nah kita cari dulu supaya tidak salah karena harus tepat. Jadi apa yang terjadi pada yang dilakukan unggahan oleh Dian Sandi itu jelas-jelas melanggar di pasal 32. Karena di pasal 32 itu bunyinya adalah, nah ini ketemu tuh, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu nanti para termo komentar tuh dicari-cari nggak ketemu tuh. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan ya gitu, mengubah, menambah, mengulangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen milik orang lain. Nah, dia pada saat mengunggah itu belum minta izin kepada orang yang disebut-sebut pemiliknya, ya, karena baru besoknya soal ribut, oh ini pelanggaran, baru dia. Artinya dia mengunggah dokumen elektronik ini ke sistem elektronik tanpa izin, itu jelas pelanggaran. Kemudian orang yang kemudian melakukan rekayasa ini diluruskan, itu namanya Andi Aswan dan Joshua Sinambela, itu melanggar pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak bla 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 bertujuan melakukan agar informasi yang tersebut seolah-olah dianggap seolah-olah data yang otentik, padahal ini bukan data otentik, ini cuma foto. Nah itu, jadi harus ya, memang terima kasih kalau Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya itu memang fair betul ya. Orang yang namanya Dian Sandi Utama itu yang kemarin katanya datang juga memberikan kesaksian, langsung sebenarnya Anda masuk pelanggaran terhadap pasal 32 dan 35 ITE. Jelas betul. Saya Dokter Iva, Dokter Resmond tidak melakukan rekayasa apapun. Kami meneliti. Ibaratnya gini, saya sering banget melakukan, misalnya Bu, ada motor merampok sebuah supermarket. Motornya kelihatan di CCTV, tapi nopolnya nggak kelihatan, nopolnya buram. Kemudian ini sering banget ya, udah ratusan kali ini saya lakukan. Saya diminta oleh petugas kepolisian, Mas Roy minta tolong dong, itu nopol berapa itu? Ya udah, akhirnya rekaman CCTV itu saya analisis. Saya melakukan proses ada yang namanya zooming, magnifying ya, untuk membesarkan, enlarging terhadap khusus plat nomornya. Terus apa yang saya lakukan dengan plat nomor itu? Separating itu kita memisah-misah warnanya menjadi cyan, magenta, yellow, dan black. Dari situ muncul warnanya. Nah, kalau dulu plat nomor itu kan dasarnya hitam. Nah, sekarang lebih gampang lagi karena dasarnya putih. Dulu hitam aja susah bisa kena. Jadi muncul. Nah, apakah saya merekayasa? Apakah saya melakukan semua itu di merekayasa? Ya kalau merekayasa itu bukan saya ditangkap, bukan perampok yang ditangkap, kan konyol. Kita itu membantu kepolisian sama dengan ini. Kita tuh menganalisis apa yang diunggah Dian Sandi itu kita sebut sebagai itu rekayasa, apa dia disebut rekayasa. Ya kan salah. Kita justru menemukan apa yang diunggah itu tidak ada yang namanya watermark. Nah ini jelas banget ya. Kalau ijazah asli itu jelas banget nih Bu. Tuh watermark yang nampak jelas. Embossnya nampak. Emboss, ini emboss. Bukan. Nah, ada tuh siapa saya lupa namanya. Yang saya disebut. Ya. Dan itu bohong. Karena apa? Itu kan dalam plastik. Dalam plastik dan ukurannya kan besar. Masa tangannya katanya bisa nembus dari atas. Coba tangan kalau nembus dari atas itu panjangnya seberapa? Malampir itu tangannya udah sampai sini. Iya, udah. Katanya saya bisa bentuk tembus. Padahal saya ada loh. Nah makanya itu kan bohong banget. Kalaupun itu bisa dibuka, plastiknya sobek. Beberapa jam kemudian malam harinya kan saya juga ada di situ. Nggak ada yang sobek dari plastik itu. Ya kan nggak mungkin setelah kasar satu kemudian polisi melakukan diisolasi lagi, dilaminating lagi kan nggak ada. Nah ini ijazah kalau asli itu kayak gini. Ini yang namanya kalau kata Mas Kosini itu asli. Nah sedangkan kalau yang nggak asli, nah kayak gini nih, lihat, nggak ada, ini jelas banget, bumi dan langit ini, ya, watermarknya nggak ada, embossnya nggak ada, lintasan stempelnya juga nggak ada. Nih, mana nih lintasan stempel? Nggak ada. Jadi artinya ini 99,9% palsu. Begitu. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi kita juga harus mendorong agar polisi juga mengejar atau kemudian menersangkakan Dian Sandi, syukur-syukur juga Andi Aswan dan juga Joshua. Kalau itu tidak dilakukan,
ya publik bisa menilai ya sebenarnya keberpihakannya ada di mana. Itu ya teman-teman semua. Jadi moga-moga konten ini meskipun tidak panjang tapi insya Allah semangat, dan sekali lagi kami tetap semangat, kami tetap bersatu untuk menegakkan dengan pokoknya tetap bersatu ya, satu tujuan tegakkan rel kereta api. Kalau rel kereta api itu jadi satu gini ya kereta apinya goreng, jadi harus, nah itu namanya kalau di perlintasan itu satu spur, satu spur itu satu lintasan, kalau dua spur ya itu dua lintasan. Itu banyak yang nggak ngerti gitu ya, termasuk juga anak-anak kecil kita. Ini nggak apa-apa nih iseng-iseng untuk konten. Apa itu mas kalau kok konduktor meneriakan bios kalau di Jakarta? Bios itu stasiun Jakarta Kota. Karena itu waktu zaman Belanda namanya Bataviase Spoorvereniging. Ya itu bios. Ya jadi itu stasiun Jakarta Kota. Sama kayak konduktor, sama mantan konduktor dulu kali. Itu Mister Bu ya. Nah, Mister itu adalah Jatinegara. Nah, Mister Cornelis Bu. Ya, Cornelis di Hotman. Nanti itu namanya belajar sejarah. Gandul. Nah, ada tram yang sekarang jadi persimpangan itu. Jadi kita harus tahu sejarah supaya nggak sesat sejarah. Supaya anak-anak kita juga tahu kalau dulu pernah ada presiden 10 tahun yang ijazahnya diragukan. Ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.